Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 6D. Kini Warsia mengamati wajah putranya. Jantungnya berdebar tegang. Saat seperti ini memang selalu dikhawatirkannya, saat yang tidak akan mungkin lolos. Suatu saat tentu ia harus berpisah dari putranya. Anaknya kini sudah menjadi seorang pemuda dewasa dan tentu saja ia tidak berhak untuk mengikat anaknya seperti memingit seorang anak perawan. Aji, engkau akan meninggalkan ibumu ini? Akhirnya ia bertanya lirih. Aji memandang ibunya. Keduanya saling bertemu pandang. Aji melihat wajah yang dibayangi kekhawatiran dan kesedihan itu. Kalau ibu mengizinkan, katanya lirih pula dan Warsiam melihat betapa kekecewaan besar membayangi wajah putranya di balik sikapnya yang berbakti kepadanya itu. Aji. Ia mengeluh dan kedua orang ibu dan anak itu saling rangkul. Sambil memeluk ibunya, Aji berkata, sudah berbulan-bulan keinginan yang timbul sejak kematian Eyang Guru ini kutahan, ibu. Bagaimanapun juga aku tidak akan membiarkan ibu hidup seorang diri dan kutinggalkan. Akan tetapi, sekarang ada Bibi Juminten, ada adik-adik Priyadi dan Wulandari. Warsia menyusut air matanya dan merenggangkan diri, lalu duduk di atas kursi. Ia sudah tenang kembali. Engkau benar, anakku, katanya sambil tersenyum. Sekarang di sini ada Juminten dan anak-anaknya yang menemani aku dan aku merasa berbahagia sekali karena mereka adalah orang-orang yang baik dan sudah kuanggap sebagai keluarga sendiri. Engkau memang harus pergi merantau memenuhi pesan gurumu, Aji. Pergilah dengan hati senang, anakku. Aku akan tinggal di rumah bersama adik Juminten dan dua orang anaknya, dan aku akan selalu mendoakan agar engkau selalu mendapat tuntunan dan perlindungan Gusti Allah. Terima kasih, Ibu. Engkau memang seorang ibu yang paling baik dan bijaksana di dunia ini. Kata Aji yang lalu mencium kedua pipi ibunya. Mulai sore hari itu Aji bersiap-siap. Ibunya sengaja membuatkan beberapa perangkat pakaian baru untuk Aji dan menyerahkan semua simpanan uang yang ada kepada putranya itu untuk bekal dalam perjalanan. 3 hari kemudian, Aji berkemas hendak berangkat. Dia menggendong pakaiannya yang dibuntal sarung, disampingkan di belakang pundaknya. Ibu, aku berangkat, Ibu. Mohon doa restu. Kata Aji sambil mencium tangan ibunya. Warsia memaksa diri tersenyum walaupun air matanya menetes-netes. Ia merangkul dan mencium dahi putranya itu. Aji, berhati-hatilah, nak. Jangan lupa untuk pulang. Ibu akan selalu menunggu kedatanganmu. Katanya lirih. Bibi, tolonglah Bibi menjaga dan menemani ibuku agar ia tidak kesepian. Kata Aji sambil berpamit kepada wanita itu. Jangan khawatir, anak Mas Aji. Aku sudah menganggap ibumu sebagai kakakku sendiri. Kata Juminten. Priyadi, engkau satu-satunya laki-laki di rumah ini. Jadilah seorang anak laki-laki yang jantan. Sementara aku pergi, gantikanlah aku untuk menjaga ibuku dan ibumu, juga adikmu. Aji lalu mencium pipi Wulandari dan dia pun berangkat, diantar sampai ke pintu gerbang dusun itu oleh ibunya, Juminten, Priyadi dan Wulandari. Mereka yang mengantarnya ini baru kembali ke rumah setelah bayangan Lindu Aji tidak tampak lagi dan menghilang di sebuah tikungan jalan, tertutup pohon-pohon. Setelah berusaha dan melakukan perang selama belasan tahun sejak memegang tampuk kerajaan Mataram, akhirnya Sultan Agung berhasil menaklukkan daerah Jawa Timur dan Madura. Hanya Belambangan saja yang belum dapat ditundukkan. Daerah terakhir yang ditundukkan adalah Surabaya, kemudian Giri. Akan tetapi, sesuai dengan politiknya yang hendak dan mempersatukan semua daerah dan menyusun kekuatan untuk menghadapi musuh utamanya, yaitu Kompeni Belanda, Sultan Agung sama sekali tidak menghukum para adipati dan bupati daerah-daerah yang ditundukkan itu. Dia menghendaki agar daerah-daerah itu dapat membantu Mataram untuk menghadapi Kompeni Belanda. Karena itu, setelah menundukkan Madura, dia lalu mengangkat putra Bupati Arisbaya yang bernama Praseno menjadi adipati yang menguasai seluruh Madura dengan gelar Pangeran Cakraningrat, berkedudukan di Sampang. Demikian pula setelah Sultan Agung menundukkan Surabaya yang dipimpin adipatinya, Pangeran Pekik, dia tetap mengangkat Pangeran Pekik menjadi adipati Surabaya, bahkan menikahkannya dengan putrinya, yaitu Ratu Wandansari. Bahkan ketika dia berhasil menundukkan Sunan Giri, Sultan Agung tetap mengizinkannya untuk memimpin Giri, hanya tidak lagi bergelar Sunan, melainkan Panembahan Giri saja.
Semua ini membuktikan bahwa Sultan Agung bukan hendak memperluas kekuasaannya, melainkan hendak mempersatukan seluruh daerah yang sejak zaman eyangnya menjadi Raja Mataram yaitu Panembahan Senopati, telah menjadi daerah kekuasaan Mataram. Penyatuan seluruh daerah ini penting untuk menyusun kekuatan guna menghadapi kekuasaan Kompeni Belanda yang berpusat di Jayakarta yang kini disebut Batavia oleh orang Belanda. Demikianlah, perang antara bala tentara Mataram melawan para penguasa daerah telah padam. Semua daerah, kecuali Belambangan, telah ditundukkan. Perang selesai dan rakyat hidup aman kembali. Beberapa tokoh daerah yang tidak mau tunduk kepada Mataram, melarikan diri dan mengungsi ke Belambangan. Di antara para tokoh yang melarikan diri ke Belambangan ini, tidak mau tunduk kepada Mataram biarpun penguasa daerahnya sudah menakluk, adalah Ki Haria Bakawulung. Dia adalah seorang tokoh sakti yang dikenal sebagai Datuk di Madura. Usianya sudah hampir 70 tahun, namun semangatnya menentang Mataram masih amat kuat. Setelah mati-matian membantu Kadipaten Madura ketika melawan pasukan Mataram dan akhirnya pasukan Madura kalah. Ki Haria Bakawulung mengungsi ke Surabaya. Ketika Surabaya jatuh, dia melarikan diri ke Giri. Di sana dia pun membantu Sunan Giri ketika Giri diserbu bala tentara Mataram. Akan tetapi Giri jatuh pula dan kembali Ki Haria Bakawulung melarikan diri, kini dia mengungsi ke Belambangan. Dengan tubuh tuanya yang kelelahan, lelah lahir batin, dengan hati yang mengandung dendam kebencian terhadap Mataram, Ki Haria Bakawulung memasuki daerah Kadipaten Belambangan. Biarpun seluruh Madura sudah takluk kepada Mataram, akan tetapi dia pribadi tidak sudi tunduk. Ada dendam sakit hati pribadi dalam hatinya terhadap kerajaan Mataram, setelah putra tunggalnya tewas dalam perang terhadap Mataram. Kini harapan satu-satunya hanya pada Kadipaten Belambangan karena adipatinya belum takluk kepada Mataram dan di sana terdapat seorang kawan baiknya, yaitu Wiku Menak Kuncar, datuk kenamaan di Belambangan. Ketika Ki Haria Bakawulung, kakek berusia hampir 70 tahun yang bertubuh tinggi besar kokoh kuat seperti raksasa, rambut dan kumis jenggotnya yang kaku seperti kawat itu sudah berwarna dua, matanya lebar dan liar, memasuki Belambangan, melangkah kelelahan dengan kepala menunduk, tidak ada orang yang memperhatikannya. Dengan terhuyung-huyung karena kelelahan, Ki Haria Bakawulung memasuki pekarangan sebuah rumah gedung yang berdiri di pinggir kota raja. Rumah itu berdiri tegak agak terpencil dan keadaannya sunyi sekali. Pekarangan, kebun di kanan kiri dan belakang rumah itu, luas dan ditanami bermacam sayuran. Ketika dia memasuki pekarangan, tampak seorang laki-laki setengah tua berlarian menyambutnya. Laki-laki berusia 50 tahun ini berpakaian seperti seorang petani dan sebetulnya dia bekerja di situ sebagai tukang kebun. Ketika Ki Haria Bakawulung, kakek berusia hampir 70 tahun yang bertubuh tinggi besar kokoh kuat seperti raksasa, rambut dan kumis jenggotnya yang kaku seperti kawat itu sudah berwarna dua, matanya lebar dan liar, memasuki Belambangan, melangkah kelelahan dengan kepala menunduk, tidak ada orang yang memperhatikannya. Dengan terhuyung-huyung karena kelelahan, Ki Haria Bakawulung memasuki pekarangan sebuah rumah gedung yang berdiri di pinggir kota raja. Rumah itu berdiri tegak agak terpencil dan keadaannya sunyi sekali. Pekarangan, kebun di kanan kiri dan belakang rumah itu, luas dan ditanami bermacam sayuran. Ketika dia memasuki pekarangan, tampak seorang laki-laki setengah tua berlarian menyambutnya. Laki-laki berusia 50 tahun ini berpakaian seperti seorang petani dan sebetulnya dia bekerja di situ sebagai tukang kebun. Melihat pendatang itu seorang kakek yang asing baginya, tukang kebun bertanya. Kisanak, siapakah Andika dan apakah maksud kunjungan Andika ke sini? Ki Haria Bakawulung adalah seorang yang berwatak keras kaku dan biasanya dia dahulu di Madura amat dihormati orang. Bahkan Adipati Madura sendiri amat menghormatinya. Semua bangsawan di Madura takut dan hormat kepadanya. Kebiasaan ini membentuk watak keras dan tinggi hati kepadanya. Karena itu, biarpun kini dalam keadaan lari mengungsi dan sengsara, ketika ditegur seorang tukang kebun seperti itu dia menjadi marah. Seorang tukang kebun sudah bersikap tidak hormat kepadanya. Apakah Wiku Menak Kuncar berada di rumah? Tanyanya sambil menahan kemarahannya. Ada, Sang Wiku berada di rumah. Siapakah Andika dan ada keperluan apa? Laporkan saja kepada Wiku Menak Kuncar bahwa Ki Haria Bakawulung datang berkunjung. Katanya agak menghardik karena kesabarannya hampir habis. Tukang kebun itu mengerutkan alisnya. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya,
agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.